Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban ayyuhat talamid. Fi hadhihi dirasa sanabahas anil mufradat musanna wal jam'u. Wa hayya nabda hadhihi dirasa bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat mudah bagi yang sudah pernah belajar, yaitu melihat kata dalam bahasa Arab dari segi sedikit dan banyaknya. Secara umum pembagiannya adalah tiga. Pertama, mufrad. Yang kedua, musanna. Yang ketiga, jamak. Mufrad menunjukkan sesuatu yang berjumlah satu. Contoh dalam bahasa Indonesia, sepeda satu, sekolah satu. Walaupun ketika disebutkan itu tidak muncul satunya, tetapi pengkategoriannya adalah mufrad. Kemudian kalau dua itu musanna. Sebentar saya perterang dulu, tak terangi. Asip. Menunjukkan arti dua dan jamak menunjukkan arti tiga ke atas. Ya, saya ulang, mufrad satu, musanna dua, jamak tiga ke atas. Baik, sebelumnya kita lihat teks-teks berikut ini. Ta'isu usratu Umar fi Jombang, Jawa Syarqiyah. Yang diberi merah itu usratu Umar. Lalu ada nata'allama darsan nahwi fil madrasah ats-tsanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah. Yang di atas, yang teks pertama, ta'isyu itu hidup ya, atau tinggal. Usratu Umar, keluarganya Umar. Usrah juga bisa memakai ailah. Oke. Nata'allam darsan nahwi, kita belajar pelajaran nahwu di MAN. Oke. Ana udzakiru darsa fi ghurfatil mudzakaro. Yang merah adalah ghurfa. Saya mengurang pelajaran di ruang belajar. Yaqra'ut tullab al-kutuba wal jaraida fil maktabati 'alal makatib. Yu'allimunal mudarrisunal mumtazuna al-lughatal arabiyyah fi hadhil madrasah. Ya'idhu syaikhu wa abdu al-hadirin wa yaltaqi biz-zairin. Tashrahu ustadzatul lughatil arabiyyah al-mufradat al-jadidata ala saburo. Oke, itu adalah bentuk-bentuk yang sebenarnya mewakili pembahasan kita. Meskipun saya tidak menemukan yang musanna di situ. Makanya saya malas bahas. Langsung saja kita ke pengertiannya. Apa itu mufrad? Lafdzun yadullu ala ma'nan mufradin. Ala ma'na mufradin gitu ya. Lafat atau isim yang menunjukkan arti tunggal. Contoh kolamin, mistarotin, syamsin. Harokat belakang tidak pengaruh. Yang penting adalah pemaknaan dalam konteks pembagian ini ya. Mufrad itu menunjukkan arti satu. Pena, penggaris, matahari satu. Kalau musanna, lafdzun yadullu ala isnain wasnatain bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin salihun litajridihi minhuma. Dan musanna seperti yang saya jelaskan itu menunjukkan arti dua. Tambahannya di sini dijelaskan adalah alif dan nun atau ya dan nun. Kita langsung ke contoh sebelahnya, itu ada kolamun kalau satu, kalau dua kolamani. Selain kolamani dalam pelafatan tertentu, dalam posisi tertentu itu tidak alif dan nun tetapi ya dan nun, dan bacanya kolamaini ya, kolamaini. Harokat terakhir lafaz tersebut di fathah, iya-nya disukun dan nunnya di kasro. Saya ulang, kolamani musanna atau kolamaini, maktabani musanna atau maktabaini. Apa sih ya? Madrasatani atau madrasataini. Karena nanti ada teman ya dan nun tapi pengharokatannya berbeda.
Ya, saya ulang, yang terakhir di fathah untuk musanna, kemudian ya-nya disukun dan nunnya di kasro. Semacam itu tasniyah dalam kondisi tertentu. Adapun untuk jamak, lafadz yang menunjukkan pada arti 3 ke atas dengan tambahan di akhir atau dengan berubah bentuknya. Jadi ada yang berupa tambahan, nanti akan langsung dijelaskan, saya jelaskan di sini. Bentar sebentar. Oh enggak, oke. Jamak taksir yang pertama ya, di situ enggak ada. Jamak taksir itu adalah kata yang menunjukkan arti banyak yang mana keluar dari bentuk mufrodnya. Mufrodnya itu berubah wazan atau berubah bentuk, tidak tambahan tertentu. Contoh, kalau satu itu kitabun, kalau dua kitabani atau kitabaini, kalau banyak itu kutubun. Dari kitabun ke kutubun itu disebut dengan jamak taksir ya, jamak taksir. Atau contoh di situ juga ada faslun jadi fusulun ya, faslun jadi fusulun. Maka fusulun dan kutubun adalah termasuk contoh dari jamak taksir, bentuk jamak yang keluar dari bentuk kata mufradnya. Untuk yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Maya jma'u bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Isim yang ditambahkan nun, wawu dan nun ketika rofa dan ya dan nun ketika dibaca nasab atau jer. Ya, pada intinya kalau tambahan belakang itu wawu dan nun atau ya dan nun, maka masuk kategori jamak mudzakkar salim. Bagaimana membedakan dengan yang tasniyah? Maka harus bisa memahami konteks maknanya. Kalau tidak ada harokatnya, kalau ada harokatnya jelas. Kalau mukminina itu orang mukmin banyak atau jamak mudzakkar salim. Kalau dua mukminaini, oke? Mukminani atau mukminaini. Jadi kalau untuk jamak mudzakkar salim, salah satu bentuknya itu ya dan nunnya harokat sebelum ya dan nun itu di kasro. Kalau tasnya kan di fathah ya. Kemudian nunnya di fathah ya, mukminina. Kalau dua mukminaini itu jamak mudzakkar salim. Lalu setelahnya adalah jamak muannas salim. Secara makna mudzakkar itu laki-laki ya. Jadi artinya juga mukminuna itu orang mukmin laki-laki banyak. Gitu ya. Mudzakkar salim. Ada lagi jamak muannas salim menunjukkan arti perempuan. Majma'u bi ziyadati wawi wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Isim yang dijamakkan dengan tambahan alif dan ta ketika dibaca rofa dengan dhammah dan ditandai dengan kasrah ketika dibaca nasab dan jer. Kalau tambahnya alif dan ta, maka lafaz tersebut adalah jamak muannas salim. Awas, bukan tak marbuto ya, alif dan ta. Contoh ustadzat, para guru perempuan yang banyak, atau tolibat, siswi yang banyak, para siswi. Ini teman-teman, kalau kamu nggak teliti ada alifnya dianggap ustadzatun itu jamak muannas salim. Padahal bukan itu mufrad, tetapi yang perempuan ya. Mufradnya ustadzatun pakai ta marbuto, itu jamaknya ustadzatun seperti pada contoh ini. Begitu juga tolibatun ketika dijamaknya jamakkan menjadi jamak muannas salim menjadi tolibatun. Begitu seterusnya. Saya harap kalian bisa memahami. Sekarang kita coba ke tabel. Amsilah ba'dil alfadil mufrad wal musanna wal jama'i. Contoh sebagian lafaz-lafaz mufrad, musanna dan jama'. Itu ada tabelnya. Yang pertama adalah tolibun ya, mufradnya. Kalau musannanya itu jadi tolibani atau strip tolibaini ya. Itu jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim langsung ke jamak taksirnya menjadi tulabun. Untuk jamak taksir maka bagaimana cara mengetahuinya ya harus hafal ya. Tolibun itu tulabun. Jahilun ya langsung dicontohkan jamak mudzakkar salim itu jahiluna tambahan wawu dan nun. Sekali lagi ada juga yang ya dan nun jahilina. Jamak taksirnya juhala orang yang bodoh. Saihun saihuna suyah ya. Saihuna suyah turis. Tolibatun tolibatani itu musanna yang perempuan ya.
Kalau tolibani kan 2 siswa, kalau tolibatani 2 siswi. Bisa tolibataini juga bisa. Lihat konteks kalimatnya. Kemudian jamak muannas salimnya tolibatun, awas tambahnya alif dan ta. Ya. Nafidatun nafidatani nawafidhu. Jamak taksir madrasatun madrasatani madarisu. Toyib. Itu pembahasan tentang mufrad, tasniyah dan atau musanna dan jamak. Sebentar. Baik. Untuk pertemuan kali ini silakan kalian latihan dengan teks ini, tapi kita latihan bareng aja ya. Di situ ada tolibun, tolibani. Kita lihat soalnya dulu. Uzkur tasniyatil kalimatil atiyah tsumma dha fi jumlah mufidah kama fil misal al-ati. Sebutkan tasniyah kalimat berikut ini, kemudian letakkan atau buatlah pada jumlah mufidah kalimat sebagaimana contoh. Contoh di sini ada tolib ya. Jadi tolibani. Ketika jadi contohnya kok mufrad, harusnya jamak ini. Mufrad contohnya ya. Yadhabu talib ilal madrasah sobahan mubakiron. Oke. Mudirun apa rek? Mudironi. Contohnya biasa buat sendiri, artinya kepala dua. Pimpinan atau manajer ya. Ustadzun, ustadzani, muadzafun gitu. Semudah itu. Muadzafani pegawai. Mudarrisatun guru perempuan. Mudarrisatani. Tolibatun tolibatani. Oke. Uzkur jama'ul kalimat atiyah tsumma dha fi jumlatin mufidah kama fil mithal al-ati. Sebelumnya untuk tugas atau tanda hadir pada pertemuan ini silakan kalian mendokumentasikan belajar kalian di rumah saat mempelajari bahasa Arab, baik lihat materi ini atau yang lain nanti dikirim di grup. Terima kasih. Oke. Ukur jam al kalimatil atiyah thumma dha fi jumlatin mufidatin kama fil mithal al ati. Tadrib sani, sebutkan jamak kalimat berikut ini. Baik. Kitabun itu jamaknya kutubun. Dibuat contoh, dicatatkan yang jamaknya yaqra'u tullab al kutuba fil maktabati. Faslun jamaknya apa? Fusulun ya, kelas artinya. Hakibatun gitu ya. Qalamun jamaknya aqlamun. Khizanatun hizanatun ya. Tambahan alif dan ta, hakibatun hizanatun. Maktabun jamaknya makatibun. Enggak ada contoh yang mudzakkar salim. Oke, itu teman-teman pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalian bisa belajar dari fi ayyi makan fi ayyi zaman wa min kulli masadir wa min kulli masadir. Boleh lihat sumber-sumber lain ya. Intinya harus tahu apa bedanya mufrad, apa bedanya musanna, dan apa bedanya jamak. Semoga bermanfaat. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Ila liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh. Ya apa sih?